Iya. Selamat datang di Semanggi. Kita aturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Boleh kita yel sekali lagi ya, Pak ya? Iya. Selamat datang di Semanggi. Mandiri Rewa. Luar biasa, tepuk tangan lagi untuk ibu bapak sekalian. Waduh. Mbak Asta, hari ini kita berada di ujung. Besok pagi. Iya. Bersama-sama kita akan merayakan Hari Pahlawan. Dan Surabaya adalah kota pahlawan. Betul. Oleh karena itu malam hari ini kita song-song Hari Pahlawan di kota Surabaya. Tepuk tangan yang meriah. Untuk saudara kita yang tunarungu, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Iya. Karena tentunya ini luar biasa Bapak, karena bertepatan dengan Hari Pahlawan, Bapak hadir, seluruh undangan yang di sini juga hadir. Untuk bagaimana sih kita mencari formula yang tepat begitu Pak ya, tentang lebih-lebih bagaimana masyarakat di pedesaan, khususnya masyarakat yang berada di pinggir-pinggir, itu mendapat manfaat dari kepahlawanan para nenek moyang kita. Betul sekali, karena nilai-nilainya luar biasa Bapak. Dan kepahlawanan pada zaman dahulu itu kepahlawanan menjelang kemerdekaan. Betul. Tapi pahlawan baru adalah pahlawan untuk pengentasan kemiskinan. Pahlawan untuk mengentaskan kebodohan. Benar? Betul. Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah calon-calon pahlawan baru. Iya. Ya. Semoga yang hadir di sini semuanya sudah menjadi pahlawan begitu, setidaknya untuk mulai dari dirinya sendiri dan keluarga nih. Oleh karena itu Bapak Presiden kemarin telah memberikan gelar pahlawan. Dan gelar pahlawan itu bukan saja tentara yang gugur di dalam pertempuran, tetapi figur-figur, mulai dari figur yang pernah menjadi Perdana Menteri, memperjuangkan kemerdekaan, sampai figur-figur sastrawan. Begitu. Ya, itu Buya Hamka. Betul. Itu kan tidak bawa senjata. Iya, tetapi bawa pena. Betul. Waduh, ada lagi pahlawan-pahlawan di zaman dulu. Seorang raja, Pakubuwono yang ke-10. Itu bukan bawa senjata, masa raja bawa senjata? Kan tidak. Iya. Tetapi memulai garapan untuk kemerdekaan nusa dan bangsa kita. Sekali lagi, kita beri tepuk tangan yang meriah. Nah, kalau Pak Haryono jadi pahlawan bawa apa Pak? Kalau saya jadi pahlawan adalah bagaimana ikut membantu Asta dan saudara-saudara sekalian ini mengentaskan kemiskinan. Waduh, saya pikir Bapak mau bawa ini Pak, alat-alat KB, karena Bapak kan pahlawan di bidang Zaman dulu tahun-tahun 70-an masyarakat kita itu masih kurang lebih pendidikannya belum SD. Jadi kalau dipidatoin panjang lebar nggak ngerti. Tetapi masyarakat sekarang tingkat pendidikannya sudah tinggi. Jadi tidak hanya dibawakan kontrasepsi, spiral, kondom, itu sudah kuno. Sekarang ini harus dibawakan Direktur Utama Bank Jatim. Ini dia. Karena melalui beliau ya Pak ya. Karena orang-orang sekarang ini sudah tamat SD, sudah tamat SMP, laki perempuan bekerja, sehingga mereka bisa menjadi pedagang, menjadi industriawan dan sebagainya, kurang modal. Itu ke Bank Jatim. Ke Bank Jatim. Ya, untuk memutarnya itu ya Pak ya. Nah, yang ada di Kabupaten Malang, yang ada di depan kita nih sepertinya juga para pahlawan juga. Boleh minta tepuk tangan yang dari Kabupaten Malang. Iya. Kadang-kadang. Ini kemudian yang di belakang yang pakai jas alma mater, ini dia. Ini dari mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Kita beri tepuk tangan. Ini juga pahlawan-pahlawan yang nantinya calon pemimpin bangsa nih. Calon pemimpin yang namanya pemimpin visioner. Nah, itu dia. Yang di depan ini memang agak mengerikan. Apanya Pak yang mengerikan Pak? Karena kumisnya bersaing dengan kumis saya. Iya, itu saya mau bilang, itu mau dijadikan tren tahun depan Pak. Karena contohnya adalah Pak Sekda dari Kabupaten Malang. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Tapi betul loh Pak, hari ini tamu kita pada berkumis juga. Mungkin tahu karena Bapak yang jadi ini pembawa acara, jadi semuanya pakai kumis gitu ya Pak ya. Baik. Sekarang kita juga mendapat tamu istimewa, Bapak Profesor Imam, Rektor UIN Malang.
Silahkan. Selamat malam. Selamat malam Bapak. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Dan tentunya nih teman-teman dari Semanggi Band ini kenapa kok nggak ada yang kumisan ya Pak ya? Ini nggak bisa jadi menteri kayak Bapak nih. Sengaja dicukur. Karena takut nyaingin Bapak. Bukan. Apa tuh, Pak? Takut gitarnya itu bunyinya lain. Karena ini apa Mas? Jatuh-jatuh gitu ya? Betul. Baik, apalagi yang ditiup itu Pak. Nanti dia masuk ke kalau alat yang tiupnya berbaju gimana? putih siapa itu Mbak? Yang berbaju putih berdasi. Pasti dari Ini Bang pasti Jatim. krunya Bang Jatim. Kita beri tepuk Oke. tangan yang meriah. Bang Jatim, karena besok juga ada yang spesial dari Bang Jatim ya Pak ya? Ya karena Betul. nanti kita umumkan Rahasia, kalau sudah Mas, ya? sampainya. Nah. Ada yang cantik-cantik di depan ini. Ini sahabat-sahabat Ini juga Bapak dari Malang nih ya. Nah, dari apa itu namanya? Politeknik Politeknik Negeri Malang, kemudian dari UNER juga. UNER juga ada. Iya, Bukan baik. main. Wah, ini lengkap sudah. Nanti kita akan perkenalkan juga kepada para pemirsa siapa saja yang kemudian menjadi narasumber ya. ada Termasuk juga dari Posdaya. Harapan Posdaya Mandiri. Harapan Mandiri. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Itu dia. Nanti boleh cerita ya Pak ya, Ibu Bapak nanti boleh cerita ke pemirsa juga bagaimana kiprah Posdayanya seperti apa, lari kencengnya untuk Terutama menuju yang MDGs ini ya. oleh Pak Universitas Imam. Berbasis Islam. masjid Pak ya, berbasis masjid. Oke, Kita baik, beri nanti tepuk boleh tangan. cerita. Tapi kita lebih dulu dengarkan nyanyian ini. Betul, sebelum kita perkenalkan kepada oke. pemirsa dan juga membuka line telepon, nanti kami buka line telepon kami di 03156782216 atau 03156300972 untuk berinteraksi dengan Pelan Mbak, Anda. sekali lagi pelan. 03156782216 dan 03156300972. Nanti kami buka untuk ngobrol dengan semua narasumber, dengan Bapak juga boleh. Yang nggak boleh cuma sama anak-anak band. Ini nggak Iya. boleh. Karena nanti mereka minta tambahan bayaran Pak, kalau harus ngobrol dulu ya. Baik. Nah, tapi kalau yang ini nggak boleh minta tambahan bayaran karena memang waktunya mereka untuk mempersembahkan satu hidangan musik untuk Anda. Kita sambut ini dia Mbak Putri Febriana, Tragedi Buah Apel. Oh, ini dari Malang juga. Iya. Kau merah sangatlah menggairahkan dan kadang hijau buluku padamu tak tercipta juga karena hidup
Mbak Putri. Kabupaten Malang, Kota Nanti boleh Malang, nyanyi mana lagi, Bu? merah-merah kayak apel karena nyanyinya juga tragedi buah apel gitu ya Pak ya. Ini khususnya Malang Pak ya. Iya benar banget. Sekda Pak Abdul Malik ya. Kita mengambil secara khusus Pak pada malam hari ini mewakili Provinsi Jawa Timur Kabupaten Malang. Dan secara khusus juga Pak Sekda yang tentunya tahu bagaimana seluk-beluk Malang. Malang itu sekarang penduduknya berapa Pak di kabupaten? 2,8 juta Pak. 2,8 juta itu sama dengan provinsi Pak ya sudah. Singapura hampir sama begitu ya Pak. Iya. Jadi Mirip ya Pak ya, sama sudah dengan tinggal dikit lagi. negara. Nah dalam konteks Hari Kepahlawanan ini tentu ada juga yang miskin, ada juga yang sudah kaya. Kalau kemiskinannya sudah sampai berapa persen ditekan sekarang Pak? Ya sekarang dalam 2 tahun terakhir sudah menekan setiap tahun 1,5%. Jadi sekarang tinggal 13,6%. Hampir Kalau sama dengan rata-rata nasional. Nah, kalau gitu ya. dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Timur 16,68 masih di bawah di Jawa Masih di Timur. bawah. Oh, kita masih di beri bawah. tepuk tangan. Dan program Pak Bupati yang Bapak kelola ini terus-menerus berapa persen tiap tahun mau diturunkan gitu Pak? Ya sampai nanti tahun 2015 itu sampai 7,5%. 7,5%. Mudah-mudahan seperti itu. Bukan main. Ya mohon Mudares tuh, Prof. Iya. Upaya-upayanya apa aja Pak untuk Iya. bisa mencapai goals itu? Ya sementara ini dari bidang keluarga berencana ya kita Rampingkan keluarganya. Ya, kita merevitasi kembali masalah usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera. Nah itu. Termasuk pemakaian kontrasepsinya naik, Ya, tetapi kesejahteraannya dinaikkan. Karena orang miskin yang menggunakan keluarga berencana sudah sampai sekarang 79,6%. Ya, dari pasangan usia subur. Bangga. Baik. Ada tamu kita lagi. Ya, kita beri tepuk tangan yang meriah. Iya. DPRD. Dari DPRD Pak Samsul Hadi. Pak Samsul. Iya. Selamat datang Pak. Selamat datang Bapak. Kita lagi ngobrol-ngobrol nih Pak tentang Ini lagi, perkembangan di Malang, nanti boleh Malang disambung ini. ya, betul. Bahkan saya dengar Pak Bupati sekarang ada program-program apa namanya, tilik desa atau tinggal di desa. Ya ada program Bupati Menyapa Rakyat. Oh, menyapa Ini rakyat. ada 3 kegiatan. Yang pertama ngopi bareng Bung Rendra. Oh. Jadi ngobrol setiap pagi jam 6 di minggu kedua dan minggu keempat. Ngobrolnya dengan seluruh RRI, masyarakat? dengan Oh, seluruh di RRI, masyarakat. melalui radio ya, baik. Pukul Terus berapa itu Pak? Jam 6 sampai jam 7, Prof. 6 sampai Jam 7. 6. Ya. Terus ada yang kedua Anjang Sana dalam ke masing-masing kecamatan dalam rangka untuk mensosialisasikan visi misi beliau. Jadi Itu radio itu sebulan 2 kali Pak. Sebulan ya? 2 kali. Wah, kalau saya tiap minggu Pak. kalau Anjang Sana 1 minggu sekali. Oh, 1 minggu sekali. Nah, nanti yang Nginep di desa. ketiga nanti program Bina Desa, Bakti Sosial Menata Desa. Oh. Jadi sudah aplikatif nanti bersama-sama masyarakat yang ada di Kabupaten Malang. Betul. Kalau begitu nanti mungkin sudah menata desa, Iya. Posdayanya bisa ikut-ikut ke situ Pak ya. Ya bisa nanti digabungkan terus. Ya Sinergi di sini. betul. Wah, bukan main. Nah, Iya, ini iya. kita beri tepuk tangan Pak Sekda. Ini dari pihak DPRD kebetulan mohon maaf Pak, ini agak kesusu Bapak kena macet ya. Bapak Dari boleh pihak- dipakai mic-nya Pak. monggo dengan ini itu Pak. ada di depan, Ah, baik. iya. Rancangan Pak Bupati ini dapat support yang penuh dari DPRD Pak ya. Untuk di apa ini program MDG ya, ya sekarang memang sudah di sudah disetujui oleh pemerintah Indonesia 190 negara dan ini untuk Kabupaten Malang kita di DPRD itu juga menyambut baik program yang akan mengentas kemiskinan, juga memberdayakan masyarakat kita, juga masalah terkait pendidikan, juga termasuk diantaranya ada gender, Ya. juga penanggulangan HIV/AIDS. Ini dari teman-teman Dewan untuk mengapresiasi program-program yang sangat luar biasa ini. Memang dari DPRD menggulirkan perda-perda inisiatif. Oh. Ya, Jadi mengambil prakarsanya DPRD. ya. Di antaranya kita bikin perda nomor 13 kalau nggak salah tahun 2008 terkait penanggulangan HIV/AIDS. Oh. Dan ini termasuk di antaranya
pembikinan perda terlama di Indonesia. Oh. Dan mungkin bisa dimasukkan muri itu Pak. Ya. Lamanya 3,5 tahun. 3 tahun setengah. Ya. Main. Apa yang bikin lama tuh Pak? Ya karena ini ada tali ulur dari tokoh-tokoh, dari para ulama, juga dari kalangan-kalangan yang memang untuk masalah penanggulangan HIV/AIDS ini kan diantaranya adanya prostitusi, termasuk adanya jarum suntik dan sebagainya. Nah kita bekerjasama dengan ODA pada saat itu. Kita juga mensurvei di tempat-tempat prostitusi itu, sehingga kenapa muncul HIV/AIDS di Kabupaten Malang yang angkanya terus naik. Dari sini teman-teman Dewan dengan kejadian-kejadiannya seperti ini membuat perda inisiatif. Oh, justru dewannya yang itu. Iya. Dari perda inisiatif itu lamanya 3,5 tahun kita keliling ke masyarakat kita, termasuk para kiai, para ulama. Nah, alasan kenapa lama perda ini tidak bisa didok oleh teman-teman Dewan, karena kita harus menyerap aspirasi dari masyarakat. Jangan nggak keliru gitu ya Pak. Di antaranya Pak Haryono, bahwa para kiai itu dengan adanya muncul HIV/AIDS ini kan harus memberantas, menutup yang namanya prostitusi itu. Ini tidak bisa tidak, karena ini perbuatan yang sudah dilaknat oleh Allah, yang dinyatakan sebagai perbuatan fahisyah. Nah ini bagaimana pemerintah, masa dengan adanya kondomisasi itu kan melegalkan namanya prostitusi kan gitu. Nah dari sinilah kita mencari titik temu bagaimana masyarakat, tokoh masyarakat mengerti bahwa tidak meresmikan, ya, tetapi nah di sini melokalisasi, membina dengan cara kita tidak, istilahnya bupati itu tidak melegalkan yang namanya prostitusi, tetapi di situ melokalisir supaya mereka itu nggak keluar, dicepit supaya semakin ramping gitu. Tapi dengan adanya kondomisasi ini juga Sumber Pucung di Kabupaten Malang itu sudah terkenal sampai mancanegara Pak. Oh iya. Sumber Pucung. Waduh. Nah, namanya juga menarik. Ada mungkin nanti dari Dinas Kesehatan ini sudah hadir juga. Boleh nanti bisa dibagi menyampaikan ya, Pak, ya? bagaimana program-program untuk penanggulangan HIV. Terima kasih Pak. Nah, kami akan ajak pemirsa, ya Pak ya, kita akan ajak pemirsa untuk jalan-jalan ke Malang untuk melihat kita lihat dulu, Pak, Malang, Pak. aktivitas yang ada di Malang dan apa saja yang bisa kita gali untuk menjadi inspirasi bagi Anda dari Kabupaten Malang. Berikut visualnya untuk Anda. Saudara, sasaran dan target program pembangunan milenium atau MDGs menjadikan beberapa negara memperkuat komitmen dan kerja keras dengan memperluas jaringan dan intensifikasi program pembangunan yang bertumpu pada keluarga dan sumber daya manusia. Program yang tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah ini membuat beberapa yayasan seperti Yayasan Damandiri berpartisipasi. Setelah mendeklarasikan program Posdaya, Pos Pemberdayaan Keluarga, Yayasan Damandiri terus mengadakan perbaikan dengan membuat program baru seperti KKN tematik Posdaya hingga membentuk Posdaya berbasis masjid. Posdaya berbasis masjid bahkan sudah mencapai pelosok desa seperti Posdaya Harapan Mandiri di Dusun Bajul Mati yang berjarak sekitar 70 km dari kota Malang. Meski berada jauh dari kota, jalan menuju desa Bajul Mati cukup baik dan mulus, termasuk daerah desa Gajah Rejo, Kecamatan Gedangan, Malang sebagai pintu masuk ke Dusun Bajul Mati. Dusun Bajul Mati yang juga berbatasan dengan Pantai Sendang Biru sangat terkenal karena objek wisata pantai yang indah ini ternyata memiliki pantai yang tak kalah menariknya dengan Sendang Biru, yaitu Pantai Watu Polong. Pantai indah ini siap untuk dikembangkan menjadi objek wisata dengan sentuhan tangan-tangan kreatif. Posdaya berbasis masjid yang sudah merambah ke pelosok desa di Malang seperti Posdaya Harapan Mandiri ini ternyata merupakan binaan dari Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Posdaya ini memiliki kegiatan antara lain menyelenggarakan pendidikan anak usia dini atau PAUD. 16 siswa belajar di sini dengan pertemuan 3 kali dalam 1 minggu mulai pukul 7.30 hingga pukul 10.
Ada 70 masjid yang membentuk Posdaya di 8 kabupaten kota, dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama ini adalah kegiatan yang mengusung tujuan Millennium Development Goals, yaitu yang antara lain adalah empat unsur atau 4 aspek yang dikembangkan. Pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah kewirausahaan, yang ketiga adalah kesehatan dan juga lingkungan hidup. Selain itu, Posdaya juga memiliki kegiatan yang bernilai ekonomis sebagai tambahan penghasilan keluarga dengan memberikan keterampilan kepada para ibu-ibu seperti membuat keripik pisang, keripik singkong atau talas yang dijual dengan harga 5 hingga 6.000 rupiah. Potensi pisang dan singkong yang cukup banyak di Malang ini membuat warga terus berinovasi memproduksi makanan dengan bahan pokok pisang dan singkong seperti membuat ledre. Ledre yang dijual untuk pasar lokal Malang ini dalam sehari bisa memproduksi 30 bungkus dengan harga Rp6.000 per bungkus. Satu hal yang membanggakan, selain bisa membuat tanaman polybag, Posdaya ini ternyata memiliki kader termuda dan terinovatif sehingga mendapatkan UIN Award, yaitu M. Saiful. Dengan hasil karyanya bisa menyetek tumbuhan poka, terong, dan tomat sehingga berumur panjang. Posdaya Harapan Mandiri yang berbasis masjid berdiri sejak Mei 2011. UIN kesini selalu mendukung kami dan harapan kami dari UIN terus melakukan pelatihan ini supaya kami dapat berkembang dengan baik. Di bidang perikanan, Posdaya ini memiliki kolam lele berukuran 2,5 kali 6 meter. Kolam yang cukup luas ini berisi 1.000 ekor lele dengan masa panen 3 kali setahun. Posdaya berbasis masjid yang merupakan binaan dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki tujuan khusus meningkatkan kepedulian dan kemampuan mahasiswa dalam mempelajari dan mengatasi permasalahan keluarga dan masyarakat berbasis masjid dengan memberikan pendampingan pelaksanaan program yang inovatif dan kreatif melalui penerapan ilmu dan teknologi. Ini suatu perjalanan prestasi yang sangat membanggakan, dan kami tentu berharap UIN Malang semakin hari semakin memantapkan kerangka pengembangan pengabdian kepada masyarakat untuk menunjukkan bahwa UIN memang milik masyarakat luas. Program Posdaya berbasis masjid ini diharapkan bisa menumbuh kembangkan aktivitas ekonomi keluarga, kewirausahaan berbasis masjid, serta meningkatkan partisipasi warga sekitar masjid. Berapa masjid Bu di Malang? Ini dia. Berapa? 18 masjid. Kiprahnya, iya kita harus ini dulu Pak ya untuk yel semangginya nih. Karena sekarang penuh. Karena penuh gitu. Tadi yang mahasiswa tadi belum sempat yel soalnya Pak. Ya. Baik, selamat datang kembali di Semanggi Mandiri Re. Oke, teman-teman mahasiswa boleh ikut ya? Ya, kurang keras. Iya bener banget. Semanggi Mandiri Re. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Karena ini semangat untuk menjadi mandiri begitu betul, Pak ya, karena terutama semangat Hari Pahlawan. betul menjadi pahlawan ini harus bisa memandirikan diri sendiri dan orang lain begitu. Ini Prof, ini menarik sekali ya. Presentasi ini adalah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim telah terjun ke lapangan. Jadi tidak lagi Menara Gading. Prof bisa ceritakan Prof. Sudah pakai mic? Bapak sudah pakai clip on? Iya. Terima kasih Profesor Haryono. Saya terima kasih sekali dipercaya, ditunjuk untuk menjadi salah satu kampus yang bekerja sama untuk mengembangkan Posdaya ini. Kami kebetulan khusus di Malang, kami menerjunkan 18. Tapi sekarang orang Surabaya minta tolong Malang juga rupanya. Betul. Dari ini memang luar biasa. Sampai beritanya ke Jakarta, Pak. Iya betul. Katanya mau izin Pak Haryono, Malang mau intervensi ke Surabaya. Loh kok minta izin? Itu sama rektor saya bilang begitu. Selama untuk kebaikan masyarakat nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa. Kita harus bersama-sama untuk masyarakat.
kami mengajak Ibu Dr. Mufidah ini, kebetulan yang kami serai tugas untuk mengembangkan ini, menangani LPM, Lembaga Pengabdian Masyarakat, dan alhamdulillah walaupun baru tahun pertama, ini semangatnya sudah luar biasa. Ini pasukan saya di belakang para mahasiswa. Para mahasiswa. Mana pasukannya? Angkat tangan dong. Nah, pokoknya yang senyum-senyumnya meriah itu pasukan Bapak semua ya. Betul. Saya kasih tahu Prof tadi, malam ini ujian dibatalkan. Sehingga senyumnya senyum yang ceria gitu. Emang udah musim ujian, Pak? Sudah, ini ujian midterm ini. Oh gitu. Ya. Jadi- Udah lama nggak jadi mahasiswa soalnya saya. Mereka pada bulan Ramadan kemarin terjun di lapangan untuk pemberdayaan posdaya lewat masjid. Jadi kami punya pikiran bahwa masjid itu jangan hanya didatangi waktu sholat saja untuk kegiatan ritual, tetapi kami bersama Ibu Mufidah dan juga para mahasiswa kami ini ngajak agar masjid itu ya dipakai untuk kegiatan pendidikan itu anak-anak PAUD itu, lalu kemudian juga pemberdayaan ekonomi, kegiatan sosial, lalu kemudian kepemudaan dan lain-lain. Sehingga dengan begitu masjid itu menjadi ramai, gitu kan? Bahkan para mahasiswa itu sangat kreatif itu. Dia punya tekad itu di Hari Pahlawan begini ini. Dia ingin agar masyarakat yang radius 500 meter dari masjid dilarang untuk menjadi miskin. Paling tidak harus punya penghasilan minimal 1 juta. Satu keluarga. Nah, Jadi ada tanda miskin dicoret gitu ya, Pak ya? Betul, ya. Caranya bagaimana? Mereka itu mendata itu rumah-rumah dari 500 meter dari masjid. Kalau mereka misalnya masih ada penghasilan yang 600, 700, mereka akan gerak itu. Gimana meningkatkan dari 700 sampai 1 juta? Yang misalnya penghasilannya 800. Jadi ada target penghasilan di atas 1 juta. Di atas 1 juta, itu minimal di desa ini itu. Sekda ini bisa tahun depan ini masuk. Bagaimana caranya? Mereka sudah punya tahu resepnya, barangkali nanti bisa Nanti tanya kita sendiri, Prof, ya, tanya kita sendiri. tanya, Misalnya dari sisi perikanan, misalnya dilatih mereka itu untuk pelihara anak lele, misalnya begitu. Lalu kemudian yang pertanian, bagaimana usaha-usaha tadi disebut menggunakan stek agar hasilnya menjadi meningkat. Lalu kemudian keterampilan dan seterusnya itu. Mereka itu yang lalu kemudian pada membimbing Padahal kepada jurusannya masyarakat itu. belum tentu jurusan pertanian, Prof. Belum tentu, tetapi mereka itu kan selalu bersama-sama. Di dalam universitas itu ada konsep namanya jamaah. Jamaah itu kebersamaan. Tapi bukan konsep untuk bikin disertasi bersama. Tentu bukan begitu. Nggak boleh. Tidak boleh. Mahasiswa kami ini agak kreatif itu. Jadi kadang-kadang melebihi rektornya. Saya boleh tanya ke mahasiswanya ya, Pak ya? Silakan. Saya boleh tanya yang mana nih yang mau berbagi inspirasi dengan kita? Baik. Siapa, Bu? Miftah. Yang mana orangnya? Oke, ini boleh mic-nya? Mic-nya pinjam, mic-nya. Iya. Terkait tadi yang Maju ke depan juga boleh. Benar. Ya, agak kena sinar di sini supaya wajahnya semester Kelihatan. berapa, Mas? Semester 5. Ya, jurusannya apa? Informatika. Informatika. Coba cerita apa pengalamannya ke lapangan. Ya, sebelumnya terima kasih sudah diberikan waktu kepada saya untuk bicara sedikit tentang posdaya yang sudah kami lakukan. Ya, khususnya kami di sektor ekonomi, Bapak. Di sektor ekonomi wirausaha. Bagaimana caranya kami mengembangkan usaha yang memang belum ada atau usaha yang sudah ada dan kami kembangkan sehingga penghasilan dari penduduk yang tempat kami semua ini itu bisa maju dan berkembang. Contohnya kami di Desa Donomulyo dan Bajulmati yang tadi ditampilkan slide-nya, itu kami memelihara lele jenis Dumbo dan lele Sangkuriang. Yang gede-gede itu ya? Iya, betul. Alhamdulillah sekarang sudah panen dan sudah bisa dinikmati oleh warga. Entah itu dijual atau dinikmati bersama, makan bersama oleh warga. Yang penting adanya kebersamaan jamaah. Jamaah, oke. Nah, ini yang berjamaah itu, Bro. Ya. Berjamaah makan. Jamaah makan. Tapi nanti pembibitannya gimana? Jangan-jangan mahasiswanya pulang nggak bisa ngelanjutin tuh Enggak, bibitnya? sampai sekarang pun kemarin bisa. Iya, kemarin sempat mengadakan penyuluhan dari alhamdulillah yang kami undang itu
salah satu orang yang dipilih sama Kabupaten Malang, ada 4 orang dan salah satu orang itu yang kami undang untuk memberikan penyuluhan. Jadi kami percaya. Pembibitan. Iya. Kalau pengolahan lelenya? Iya, sekaligus. Termasuk sudah bikin abon. Iya, termasuk probiotik dan pelet makan lele itu ditunjukkan juga caranya. Tapi diolahnya jadi apa ya, Pak? Kesian kucing-kucingnya. Karena sampai duri-durinya dibikin pelet. Jadi kucingnya nggak kebagian nongkrong. Bapak ini Bapak penyayang banget ya, Pak ya? Iya, Bapak. Kucing juga ikut dipikirin loh sama Bapak nih, luar biasa. Karena ada kesayangan binatang. Oh, gitu. Betul ya, betul. Iya, betul. Sampai kecil-kecilnya itu duri-durinya dijadikan pelet gitu ya? Iya, betul. Kamu suka makan duri manusia apa enggak? Saya masih normal loh, Pak. Oh, normal. Pak, pelet tuh bukan yang buat menggait orang itu, Pak ya? Bukan, ini lain lagi ya? Makanan untuk lele. Oh, jadi bukan yang untuk menggait orang biar suka itu bukan ya, Pak ya? Itu acara yang lain ya, Pak? Oh iya. Bukan di acara kita, baik. Nah, Miftah, ini yang dihafal sama Bu Mufidah kan salah satunya Miftah nih. Emang peran Miftah sebesar apa kok sampai Bu Mufidah tuh ingatnya Miftah gitu? Ya, alhamdulillah saya dipercaya. Dan kemarin ada voting, saya terpilih menjadi ketua kelompok teman-teman ini, Forum Posdaya. Oh gitu. Ini termasuk yang dapat beasiswa apa enggak itu? Ya, ini yang mendapatkan beasiswa itu ada 50 mahasiswa, kemudian mereka membuat forum untuk volunteer karena nanti bulan ini sampai bulan Desember akhir kami akan mengadakan pelatihan kewirausahaan dengan 7 macam ditempatkan di 7 masjid. Oh, begitu. Kita beri tepuk tangan. Nah ini calon pahlawan. Betul. Calon pahlawan. Karena jurusannya informatika, Pak. Biasanya kan utak-utik komputer. Betul. Ini utak-atik lele loh, Pak. Luar biasa ya, Pak. Selain lele mungkin Bapak Ibu, Ada lagi jamur tiram yang saat ini sudah terjual insya Allah lebih dari 50 kilo dan uangnya sudah kembali ke masjid dan ke masyarakat dan nantinya akan berkembang insya Allah beberapa bulan kemudian akan diadakan pelatihan pembuatan es krim jamur, pentol jamur, dan keripik jamur. Wah. Ya. Nah, ini belum bisa dicicipin sekarang nih. SKS. Nah, itu dia. Ini kayaknya kalau kayak gitu mau nambah lagi kayaknya lebih lama gitu kayaknya ya. 1 semester lagi ya. Insya Allah. Jadi volunteer mereka jadi. Ya, jadi volunteer. Dan Oke. ada kelompoknya di sini ya, ada kelompoknya. Kelompoknya ada. Kelompoknya. Ya. Yang dibina sama Miftah ya dan teman-teman. Iya. Iya, yang mana? Yang Miftah? ada di depan ini? Enggak ada, mahasiswa semua. Oh, mahasiswa. Oh, gitu. Ya, Pak Mahbub itu salah satu yang di Bajul Mati. Boleh, gitu. Yang mengembangkan Boleh. Posdaya di sana. Saya pinjam coba. dulu Bu Pak, sebentar, Bu. Bapak mohon berdiri Pak. Ini lebih dari lele kalau ini. Sakuriang ya. Itu kumisnya lele, Pak? Dipinjem? Iya. Bapak ini bagian lele atau bagian lain, Pak? Saya agak cenderung ke pertaniannya, Pak. Oh, pertaniannya. Bisa cerita Bapak apa yang diajarkan mahasiswa atau Bapak belajar sendiri tapi dibagi dengan tetangga? Ya. Kami di Bajul Mati itu sekarang mengembangkan sayuran organik. Ya. Jadi semuanya tidak berbau bahan kimia. Terus ada unggulan-unggulan yang mungkin di tempat lain tidak ada. Saya dan teman-teman di Posdaya dibina dengan mahasiswa dari UIN itu menciptakan mungkin ya. Itu Ini pahlawan betul nih, Pak. Pahlawan betul nih, Pak. ada jenis porong, Pak. Porong ya. Porong. Apa itu? Pokak disambung dengan terong. Ya. Jadi pohon yang bawah itu adalah pokak, yang buahnya kecil-kecil. Iya. Ya, di atasnya kita sambung dengan terong. Nah ini nanti ya kita stek. Itu yang hidup toh, Pak? Hidup. Alhamdulillah Allah meridhoi gitu. Luar Karena biasa. waktu nyambung Jadi pakai bismillah. Oh gitu. Karena berbasis masjid tadi mungkin, Pak. Baik. Terus satu pohon ini, Pak, bisa disambung dengan 5 sampai lebih jenis terong. Oh, jadi Karena terong itu lalu tumbuhnya keluar lain-lain. Iya, Ada terong panjang, ada terong panjang bulat. hijau, terong Yang panjang ungu. ungu, ada bulat, ada lorek, Oh iya. ada yang agak kecil, ada yang besar, mungkin diameternya mendekati ini, ya. Itu kita punya. Terus Penghematan lahan banget ya, Pak ya? Iya. Bukan masalah begitu, Apa, Pak? itu orang yang nggak ngerti begitu dipotret masuk koran dikira terong ajaib. Masuklah ke TV-TV ya, Pak ya? Iya. Padahal Sudah belum dimasukkan konfirmasi. televisi atau belum, Pak?
Belum. Perlu kita datangkan TV ke sana. Betul, Iya. betul. Terus ada lagi ada Kak Mat, Pak. Kak Mat, Iya, dari bawahnya itu poka, Poka. atasnya tomat. tomat. Nah, Itu ya hidup. hidup. ada saja. Hidup. Biasa. Itu Bapak doanya apa Pak waktu nyambung tuh Pak? Pakai doa Ini apa Pak? dulu dari Fakultas FT, Bu. Oh, gitu. Jadi Fakultas mempraktekkan Teknik ya. ilmu ya. Iya. Iya. Terus yang Baik. ketiga kita punya Kapino. Kapino. Ya, Apalagi ini. poka Ini aneh disambung sama pepino. Pepino. Pepino itu itu? apa lagi itu? Pepino sejenis terong yang ungu agak lorek itu bisa untuk obat-obatan kayak apa? Orang stroke dan sebagainya itu. Itu alhamdulillah hidup. Itu juga Banyak hidup. atau satu, Pak? Maksudnya satu Banyak pohon Banyak atau cuma pohon. Banyak. satu? Banyak. Ya, kita bisa memproduksi banyak. Mungkin Profesor Haryono kalau tidak ke Bajulmati rugi. Jadi nanti sewaktu-waktu, mohon maaf, Sesungguhnya adalah orang yang merugi ya Pak Iya. ya? Oh, iya, Profesor iya, iya. nanti nggak datang ke sana, saya takutnya nanti malaikat menanyakan, kamu sudah datang ke Bajulmati Nah, belum? gimana Belum. Pak? Itu bumi saya itu, kok belum kamu datangi gimana? Dosa dong Pak ya berarti ya? Gitu. Oh, iya, Jadi iya. sangat rugi. Untung beliau itu bukan pesaing saya. Sama-sama pendeknya begitu. Anggota Popsi. Sama-sama kumisannya lagi. Sama ya. Tapi katanya gitu Pak, orang yang lebih pendek katanya lebih pinter Pak. Lebih pinter Berarti ya. saya nggak pinter Makan dong. langsung perut balik lagi ke otaknya. Terus yang Iya, kami belum berhasil, Aha. mohon doanya, itu saya ingin menciptakan kambok. Kambok. Poka sama lombok. Oh. Ini saya berkali-kali, mungkin 3 kali atau berapa, Belum berhasil. itu belum berhasil. Ya. Sebab ini saya nggak punya dasar ilmu pertanian dan sebagainya, tidak. Tapi saya coba-coba. kepingin sekali dengan program yang dicanangkan oleh Kabupaten Malang tadi, Pak Sekda, menciptakan apa? Atau Tapi disebar itu Pak, ilmunya disebar Iya, Pak kita ya. sebar. Tapi Kita kalau nggak terbuka. disebar mati itu ilmu. kita terbuka. Jadi bapak-bapak yang ada di sini, saya terbuka, mungkin Kalau 24 mau jam belajar, mau silahkan. datang ke sana, silahkan. Oke. Jadi saya sendiri di Bajulmati sudah banyak orang yang datang ke sana Pak. Kemarin ada Remas dari Mojokerto datang ke kami untuk mengadakan pelatihan itu. Oh. Gratis. Oh, bersama-sama mahasiswa. Iya. Bukan main, berbasis masjid juga. Berbasis Berbasis masjid. masjid. Bapak apa itu namanya tamir masjid atau bukan? Saya apa ya? Di atasnya. Jamaah ya Pak ya? Di atasnya, oh di atasnya. Oh di atasnya. Jadi di lantai 2 Pak? Iya. Oh di lantai 2, ya. Katanya Pak Imam kalau surganya itu mungkin yang VVIP gitu. Oh gitu. VIP di genteng Pak, di atasnya lagi soalnya. Pak, coba Bapak kembangkan itu di stek itu sama ulekan Pak. Jadi nanti satu pohon bisa jadi sambal terong Pak. Gimana? Sudah biasa ya. Sudah biasa. Kalau yang itu Hah? belum. Oh. Jadi kalau bapak-bapak atau ibu-ibu yang hadir di sini atau prof yang datang ke sana Langsung mau disuguhi. bawa berapa ya yang sudah di polybag itu insya Allah saya siap. Siap, oke. Kita Itu gratis janji apa kesana bayar, ya. Pak? Kapan kita ke sana? Gratis. Gratis. ya Satu. biasa apa-apa Nanti lah. pulangnya gitu. Pulangnya bayar. Bisa aja Bapak ini. Terima kasih, Pak, ya, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak, luar biasa. Tadi Baik, sudah baik. SMS keluarga ya bahwa Bapak mau jadi bintang televisi begitu ya. Karena ini ya ini bisa Bintangnya, jadi bintang. pahlawan. Iya, pahlawan. Pak nanti daftar Srimulat ya Pak. Baik. Nah sambil kita rehat sebentar nih karena capek juga ketawa gara-gara si Bapak. Pak siapa Pak tadi Pak namanya Pak? Pak Mahfud. Waduh kita dengarkan ini salah satu kebanggaan kita juga Pak. Dari adik-adik yang berkebutuhan khusus akan mempersembahkan sebuah lagu untuk seluruh yang ada di sini dan juga untuk pemirsa yang ada di rumah nih. Kita sambut bersama. Ini adik Nigita Arining Tias, Ayat-Ayat Cinta. Sampai salamnya Bapak.
dulu. kasih nih Gimana? Gita. Kamu sekolah di mana? Kami sudah lulus. Sudah lulus dari apa? SMA. SMA. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Terus pengen lanjutin kuliah nggak? Sebenarnya sih ada, cuman saya di rumah itu masih bantu-bantu ibu jualan. Karena adik saya kan autis gitu. Autis. Ya mau ninggal kuliah, terus ibuku sama siapa di rumah? Ya dibantu sama siapa gitu. Kamu masih bisa ngelihat remeng-remeng atau sama sekali tidak? Masih bisa, ada sisa penglihatan. Jadi remeng-remeng jelas? Low vision makanya. Low vision. Kamu low vision. Mulai umur berapa low vision? Sejak dari bayi. Oh, sejak dari bayi low vision. Lalu sekolah itu bagaimana? Kalau sekolah ada yang bacain atau baca sendiri? Saya pakai kaca pembesar untuk membaca tulisan. Oh, pakai kacamata dan kaca pembesar. Kaca pembesar. Kalau kacamata enggak ngefek bagi saya. Tapi kaca pembesar alhamdulillah bisa. Tapi kalau tulisannya terlalu kecil ya enggak bisa. Enggak bisa. Kalau lihat saya ini bisa lihat. Enggak seberapa. Enggak seberapa. Coba saudara Baik. sekalian. Iya. Kalau saudara tidak bisa menghilang, sama dia bisa menghilang. Enggak seberapa kelihatan Baik. ya. Tapi kamu sekolahnya rajin ya? Alhamdulillah. Ranking? Sekolah saya kan di SLB gitu. Nah iya, ada ranking kan? Enggak ada. Nggak ada. Pokoknya lulus SMA Lulus ya? gitu. Waktu ujian pakai kaca pembesar juga? Braille. Oh, pakai Braille. Kamu Braille. pinter Braille? Alhamdulillah. Bukan main, kita beri tepuk tangan. Baik. Coba sekarang seumpama ini ya, banyak orang tua yang punya anak yang menderita seperti kamu. Kamu pidato, kasih semangat. Jangan putus asa ya. Pidato coba. Ya, bagi para orang tua yang memiliki anak ya, contohnya seperti saya ini, saya berharap jangan berputus asa, terus dibimbing, dilatih, dan diberi dorongan semangat untuk berkarya. Tapi ngomong-ngomong nih, kita dulu waktu masih sekolah sempet nggak sih ngerasa malu atau ngerasa nggak enak gitu sama lingkungan, sama teman-teman? Iya. Kadang-kadang kalau di rumah itu ya, saya itu ada yang bilang, ih motonya rek iki rek kok ngene sih. Saya itu sempat nangis gitu. Sempat nangis. Aku juga sempat gini. Apa ya aku kayak ngene apa. Baik. Tapi saya enggak putus asa. Tetap terus berjuang. Wah, Maju luar terus biasa. ya. Mudah-mudahan adik-adik yang lain yang berkebutuhan khusus seperti ini kita tidak mengalami hal yang sama begitu Betul, ya Pak ya. betul, Tugas betul. kita Tadi bersama udah untuk dipidato, ya. ikut memajukan mereka. Besok hari pahlawan ya, Iya. kamu jadi pahlawan ya. Nah, itu dia. Oke. Kita boleh berikan tepuk tangan lagi untuk adik ini kita. Nanti nyanyi lagi ya sayang ya. Terima kasih, luar biasa. Ini Pak, Iya. dari Yayasan Dana Mandiri Pak selalu punya perhatian khusus terhadap adik-adik kita yang seperti Nigita ini. Kenapa Pak kok begitu Pak? Ini luar biasa. Saya justru mau tanya pada Prof ini. Prof, di UIN itu ada juga Pak untuk sekolah kelanjutan Yang berkebutuhan khusus. untuk yang berkebutuhan khusus. Kebetulan untuk sekarang ini masih belum, tetapi rencana sudah ada. Perlu Bapak ketahui bahwa UIN ini kan baru tahun 2004. Jadi baru Tapi ada 7 tahun. ancang-ancang ke sana Sekarang gitu lalu ya. baru mengembangkan fisik, kelembagaan dan seterusnya itu. Tapi sudah punya rencana pengembangan itu ke depan. Tapi Bapak tadi lihat ya hasil dari mahasiswa Pak itu siapa Pak sebenarnya? Dia itu Ini VVIP katanya Pak. Ini adalah mahasiswa kebanggaan saya Pak. Yang namanya Mahbub sama Izar ini. Saya kira di 10 November ini dia patut diangkat menjadi pahlawan itu. Begitu. Paling tidak pahlawan tingkat desa lah gitu. Jadi begini. Berkuliah sama begini, Bapak. Dia ini dulu Boleh, mahasiswa UIN Malang yang sebelumnya itu kan Fakultas Tarbiyah YIN. Iya. Dia ngadakan KKN di Banjulmati Malang Selatan. Lalu kemudian begitu semangat, tertarik untuk pengembangan masyarakat, tidak pulang sampai sekarang ini. Dia tidak pulang sampai sekarang ini. Atau belum Prof? Dia sudah lulus, tetapi kembali lagi ke sana untuk membina masyarakat. Dan sesungguhnya luar biasa Pak, dengan Pak Izar itu, 2 orang itu, kakaknya itu, dia tidak berarti bahwa
Yang menarik itu sudah 23 tahun. Baik. Dia ini Pak, tidak lalu kemudian ke sana nikah gitu kan. Istrinya masih tetap di Malang, tetapi beliau sehari-hari di sana untuk pembinaan masyarakat tanpa ada tugas dari Pak Sekda, coba. Begitu. Iya. Dia itulah karena lalu kemudian ketika adik-adiknya KKN di sana, dia lalu kemudian sekaligus justru membimbing mereka. Sehingga lalu anak-anak itu mahasiswa seperti ini lalu kemudian senang sekali ketemu kakaknya ini. Nah inilah yang lalu kemudian yang menjadi kebanggaan saya bahwa mahasiswa UIN Malang tidak lalu hanya bercita-cita jadi pejabat menteri seperti Pak Haryono, gitu kan. Itu kebetulan, Mbak. Tetapi juga terjun di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Baik. Kiranya kalau lalu mahasiswa banyak yang seperti ini Pak, program Pak Haryono Posdaya akan hidup itu sesungguhnya. Bukan program saya lagi Pak, sekarang program Bapak sekarang ini. Dua-dua lah, kita semua lah kan gitu kan, kita biasa. semua. Nah ini karena itu maka bisa goda-goda Pak Haryono karena tahu betul tentang desa itu. Gitu. Dan beliau, dia memang sangat berharap Pak Haryono suatu ketika datang ke sana. Bagaimana desa yang ditinggalin oleh dia selama 23 tahun sejak dia KKN itu. Luar biasa. Pak, dosa Pak, bener Pak kalau nggak datang ke sana Pak. Harus segera datang Pak. Insya Allah. Habis musim hujan gitu. Iya. Kita kalau musim hujan kalau ke sana kelucuk gitu ya. Tapi nggak banjir Pak ya? Nggak. Nggak. Jadi betul-betul bisa match Pak antara program Posdaya kita itu dengan kegiatan di pedesaan. Sama Pak ya? Sama. Masuk ya? Jadi masuk. Jadi dia begitu berharap dari kita, dari kampus karena paketnya untuk pengembangan. Paketnya masuk. Ini kita kembalikan ke Pak Sekda ini. Iya. Bagaimana Pak? Ini kebanggaan ini masuk. Malang nih Pak, betul. Kalau dipaketkan dengan paket Pak Bupati bagaimana kira-kira? Ya, terima kasih Prof. Ini cukup bagus gitu ya untuk kita nanti. Kalau perlu dia bisa jadi penasehat Pak. Karena kita sekarang di pemerintah Kabupaten Malang sedang mengembangkan yang namanya pembangunan berpartisipasi masyarakat. Ini keterlibatan dari Bapak Mahbub tadi ini sangat diperlukan di Kabupaten Malang. Barangkali nanti kita akan ke sana Prof. Nanti. Sebelum Profesor Haryono ke sana, kita harus sana dulu. Ntar duluan. Duluan asik, saya tinggal ngomporin aja. Baik. Iya, sebentar. Nanti kita balik ke sana. boleh nambah sesaat lagi kita akan ngobrol-ngobrol termasuk juga dengan Bang Jatim yang punya kejutan di Hari Pahlawan ini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dan apa peran Bang Jatim untuk orang-orang seperti Bapak yang ada di sini dan juga warga Kabupaten Malang, warga tempat Bapak yang 23 tahun itu gitu ya. Apa perannya nanti akan kita obrolkan. Kita kembali lagi nanti. Tapi sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Salah satu bank terkemuka yang cabang-cabangnya telah tersebar di seluruh kawasan Jawa Timur dan Jakarta adalah Bank Jatim. Bank Jatim adalah bank umum yang kini keberadaannya semakin berkibar. Didirikan sejak tahun 1961 dan dalam perjalanannya telah mengalami berbagai perkembangan yang luar biasa. Bank Jatim aman terpercaya. Nama saya Purwati, tinggal di perumahan Gebang Raya, Blok AI nomor 7, Sidoarjo. Saya telah bersuami dan dikaruniai 2 orang anak, sekolah di SD Muhammadiyah 1, Sidoarjo. Pekerjaan saya adalah seorang bidan praktek swasta yang setiap hari harus mengantar anak-anak maupun berangkat kerja dengan mengendarai sepeda motor. Saya sebelumnya tidak pernah bermimpi akan mendapat hadiah, apalagi hadiah mobil, tapi Allah berkehendak lain. Berkat saya menabung tabungan Simpeda secara rutin di Bank Jatim, itulah akhirnya saya mendapat hadiah mobil. Saya sekarang mengantar anak sekolah kerja pakai mobil hadiah ini. Lumayan tidak kehujanan. Kalau saya ditanya kenapa saya suka menabung di Bank Jatim, karena pelayanannya baik, cepat dan ramah lagi. Hadiah totalnya kurang lebih 11 miliar dan wilayah undiannya di kabupaten kota di Jawa Timur saja, sehingga kesempatan dapat hadiah sangat tinggi.
dapat kartu ATM, dan gratis biaya tarik tunai. Sekarang saya sekeluarga mempunyai tabungan di Bank Jatim. Pokoknya Bank Jatim the best. Bank Jatim, aman terpercaya. Salah satu bank terkemuka yang cabang-cabangnya telah tersebar di seluruh kawasan Jawa Timur dan Jakarta adalah Bank Jatim. Bank Jatim adalah bank umum yang kini keberadaannya semakin berkibar. Didirikan sejak tahun 1961 dan dalam perjalanannya telah mengalami berbagai perkembangan yang luar biasa. Bank Jatim, aman terpercaya. Iya, kembali lagi di Semanggi Mandiri Re. Tepuk tangan lagi untuk Anda semuanya. Ini dalam sekejap sudah ada ini, Pak. Ya. Betul. Jadi ini sudah mulai dilabel dengan baik. Betul. Ya. Mulai Sudah. dilabel dengan baik. Tentunya perlu Posdaya. modal. Bagaimana Pak Hadi ini? Apakah Bank Jatim siap untuk terjun ke desa ini? Nah, ini coba lihat, sudah bagus sekali. Artinya bisa dijual dan bisa menguntungkan. Karena sudah ada brand name-nya segala macam. Biar juga boleh bagaimana? juga Bank boleh Jatim dicicipin, Pak. siap terjun ke desa. Gimana Pak peran Bank Jatim? Baik, terima kasih pada kesempatan ini kita diberi kesempatan untuk berdiskusi dengan para tamu kita yang terhormat ya. Jadi memang seperti diketahui bahwa perbankan itu kan basisnya untuk bisnis murni Pak ya. Namun demikian bukan berarti kita tidak peduli dengan lingkungan. Kita punya program yang namanya CSR. Corporate Social Responsibility. Nah kita ini tahun ini kita akan anggarkan 15 miliar. Oke. Nah, untuk sinergi dengan program pemerintah baik kota maupun kabupaten dan provinsi dalam rangka peningkatan kemiskinan, kita akan berikan program CSR untuk berbagai kegiatan sosial, budaya, pendidikan dan sebagainya itu. Nah, sedangkan untuk pengembangan UMKM yang berbasis produksi seperti ini, kita sudah memberikan suatu program yang namanya kredit program apa itu tuku dan sebagainya. Nah, ini alhamdulillah kita sudah melaksanakan program itu hampir 2 tahun, sudah mencapai angka 1,6 triliun. Jadi juga cukup banyak. Nah ini tentunya karena ini di pedesaan, kami coba karena keterbatasan jaringan kita kerjasama dengan BPR. Kita linkitkan dengan BPR. UMKM kita ini. Bank UMKM. Jadi BPR UMKM kita akan coba linkitkan dengan program ini sehingga bisa mendekati para nasabah yang di wilayah kecamatan maupun pedesaan. Nah itu kita berikan semacam plafon tertentu sehingga diharapkan dengan pengembangan usaha ini bisa berkembang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi sebenarnya BPD siap itu Pak? Siap kita. Lalu menurut rencana besok katanya logonya mau diganti Pak? Apa semangatnya Pak? Oh ya. Betul. Ini logonya aja semangatnya juga atau gimana Pak? Oh ya, jadi alhamdulillah kita mohon doa kan besok tanggal 10 November pas Hari Pahlawan kita akan merubah logo baru dengan semangat baru dengan harapan bahwa kesan daripada masyarakat yang nama Bank Jatim menunjukkan kesannya birokrasi. Iya. Sebenarnya kita bank umum seperti bank-bank lainnya. Betul. Oleh karena dalam rangka untuk penyemangat ini kita akan rubah logo dengan kita rubah performanya dengan apa juga karyawan kita juga bersemangat baru dengan melihat sebagaimana kebutuhan dari masyarakat kita. Antara dengan juga bagaimana melayani dengan baik ya, dengan memberikan suatu produk-produk yang inovatif ya, yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Nggak boleh ngintip dulu ya Pak logonya kayak apa sekarang gitu? Nah, kalau sekarang kan intinya kayak berjangkar begitu. Nah, nanti yang baru itu kayak apa? Itu dulu filosofinya Tugu Pahlawan. Tugu Pahlawan. Nah, Kalau sekarang ini kita kembangkan untuk sayap Garuda. Karena kita sudah punya komitmen dengan pemerintah RI waktu itu dihadiri oleh Pak Wakil Presiden bahwa dalam tahun 2015 kita harus menjadi pemenang di daerah masing-masing. Oleh karena itu kita akan terbang dengan 5 kepak sayap itu menandakan bahwa kita mau terbang jauh untuk mencapai tujuan itu. Wah, luar biasa. Tapi tetap juga ngopeni rakyat ya Pak? Oh iya pasti itu. Termasuk yang di Bajul Mati ya Pak ya? Termasuk di seluruh wilayah. Oke, baik. Oh, Nah, tadi Bapak mengatakan ada program CSR 15 miliar. Itu bagaimana teman-teman di Bajul Mati ini bisa mengakses itu Pak? Kebetulan kita kan hampir semua kabupaten sudah ada Bank Jatim. Nah, karena itu dalam rangka untuk memulai itu kita bisa berhubungan dengan telah mengemasnya di wilayah kota, kabupaten di wilayah Jawa Timur. Untuk memberikan suatu pengajuan ke sana kita akan. Kalau kita match dengan kredit pundi rakyat bisa Pak ya? Bisa, itu bisa. Jadi untuk katakanlah menolong memperingan agunan begitu Pak? Jadi kita memang punya program untuk meringankan agunan kita kan dulu
yang namanya kredit program Pundi Kencana. Kita sudah punya program untuk kemitraan dengan yang namanya Jamkrida, Pak. Jamkrida. Jamkrida ini dalam arti untuk memberikan suatu fasilitas penjaminan terhadap para nasabah yang nggak punya jaminan. Betul. Itu sampai 70%. Sampai 70%. Ini karena katakanlah ibu punya usaha, nggak punya jaminan, katakan nggak punya, itu akan di cover oleh Jamkrida. Jamkrida. Nah, ini program pemerintah yang dibiayai oleh pemerintah provinsi. Betul. Yang mungkin ini salah satu dari dua di antara seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Baik. Jawa Timur sama Provinsi Bali yang sudah ada Jamkrida. Baik. Waduh, luar biasa ini. Kita boleh kan berikan tepuk tangan nih untuk Bang Jatim. Nah, saya mau ke Pak Samsul Hadi. Tadi Pak Samsul Hadi punya satu informasi berharga sekali karena katanya ini juga termasuk bagaimana mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada masyarakat Malang ya Pak ya. Betul. Kami di Dewan, selain kita membuat satu undang-undang legislasi, juga kita bikin program anggaran